Halo adik-adik semua, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Pertama, ambil kursinya, lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah, jangan bermain. Sekarang, coba adik-adik semuanya, cek makanan di sekitar kalian. Kalau ada, berikan dulu ke mama kalian ya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara-cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Apa kabarnya? Hari ini bersama Kakak Uli yang akan menemani adik-adik ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Pada pagi hari yang indah ini, kami masih diberikan nafas hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita menyanyi bersama pujian berikut ini. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Kerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Or small, short and tall, semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, mari kita menyanyi bersama pujian berikut ini. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melambaikan
Adik-adik, tema kita minggu ini adalah menguasai diri dalam hal memilih makanan yang sehat. Adik-adik, kalau adik-adik mau makan, pilih makanan yang sehat ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Siswati. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan pujian berikut ini. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku Halo anak-anak, selamat pagi. Kita kembali ya akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu biar kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta pimpinan dan berkat Tuhan. Berkati anak-anak dan berkati ibu guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di negeri
Yehuda ada seorang raja. Raja ini sangat jahat, anak-anak, ya. Kejahatannya melampaui batas. Dia orangnya tamak. Tamak ini tidak puas dengan apa yang dia miliki. Bahkan dia suka menindas bangsanya sendiri. Orang-orang yang tidak berbuat jahat dibunuh, anak-anak. Nah, betapa kejamnya raja ini. Bahkan yang lebih kejam lagi, anak-anak, ya, dia tidak mau menyembah Tuhan. Setiap saat dia pergi menyembah kepada patung, kepada berhala. Nah, karena kejahatan ini Tuhan pun menghukum. Hukumannya yaitu diberikan musuh yang sangat besar. Musuhnya dari mana? Kira-kira dari negara lain, yaitu negara Babel. Di negara Babel ada seorang raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Ya, dikirim oleh Tuhan untuk menghancurkan negara Yehuda yang dipimpin oleh seorang raja yang jahat ini, yaitu namanya Yoyakim. Nah, pada suatu hari raja ini ditangkap, ya, terus dia mati, ya, di penjara mati. Tapi di negara Yehuda ini ada pemuda-pemuda yang keturunan raja, anak-anak. Orang-orangnya pintar, orang-orangnya takut Tuhan. Nah, pada akhirnya pemuda-pemuda ini dibawalah ke negeri Babel, ya, ke negeri Babel. Inilah namanya, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia orang cinta Tuhan, tidak mau berbuat salah, tidak mau berbuat dosa di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesamanya. Nah, sesampainya di negeri Babel, anak-anak, ya, raja memberikan perintah kepada prajurit atau kepada pegawainya. Dia bilang begini, "Hai prajuritku, hai, aku tugaskan hari ini, ya, untuk memberi makan 4 pemuda ini yang dari Yehuda. Jangan lupa, makanan yang aku makan harus diberikan kepada mereka supaya mereka sehat, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang tumbuh dengan kuat dan gagah perkasa." Nah, akhirnya pegawai ini dia katakan, "Baik Tuan Raja, saya akan melaksanakan perintah Tuan." Pada suatu hari, anak-anak, si petugas ini mendatangi 4 pemuda tadi, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan memberi makanan yang enak-enak. Nah, anak-anak tahu nggak makanan raja ini? Pastinya daging, minum susu, ya, makan yang yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang miskin. Akhirnya makanan ini diserahkanlah kepada pemuda ini, tapi pemuda ini, terutama Daniel, dia menolak. Ya, saya tidak mau makanan-makanan raja, saya tidak mau minum-minum anggur, tapi aku mau makanan yang khusus, yaitu makan sayur dan minum air putih. Itu, anak-anak, ya. Akhirnya petugas ini dia takut. Jangan makan sayur, jangan makan atau minum air putih saja, tapi kamu harus makan makanan raja supaya kamu sehat, kamu jadi orang pintar dan jadi pemuda yang kuat dan gagah perkasa. Tapi Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, anak-anak, dia menolak bersikeras. Tidak, saya tetap tidak mau makan makanan raja. Aku harus makan sayur dan minum air putih. Kalau kamu tidak percaya, nanti ya kamu tes. Selama 10 hari kami akan makan itu. Makan sayur dan minum air putih. Dan nanti kamu bandingkan dengan mereka yang makan makanan raja. Makan makanan yang enak-enak yang dikonsumsi oleh raja itu. Anak-anak,
pemuda ini bersikeras tidak mau makanan miliknya raja. Tapi mengalah ya petugas ini. Oke lah, kalau kamu mau makanan ini sayur dengan minum air putih silakan. Tapi saya tes ya selama 10 hari. 10 hari ini kamu akan kubandingkan dengan mereka yang makan makanan raja. Oke. Nah, anak-anak, sesudah 10 hari sang raja memanggil petugas ini untuk membawa 4 pemuda ini menghadap raja. Hai prajurit, panggillah 4 pemuda yang dari Yehuda itu. Saya ingin melihat bagaimana kondisinya. Apakah dia sehat? Apakah dia pintar atau tidak? Nah, suatu hari dibawalah 4 pemuda tadi anak-anak, dia menghadap raja. Ternyata raja ngomong-ngomong, raja berdialog. Wah, ini 4 pemuda ini menjadi pemuda yang gagah, menjadi pemuda yang sehat, menjadi pemuda yang pintar 10 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang tadi yang makan makanan raja, ya, makan makanan enak. Akhirnya anak-anak, 4 pemuda ini dites bersama dengan orang-orang lain. Ternyata dia lebih hebat 10 lebih kali ya, 10 kali lipatnya dibandingkan dengan orang-orang yang makan makanan raja. Akhirnya Raja Nebukadnezar dia mengambil 4 pemuda ini menjadi pegawai di istana. Terus Tuhan memberikan karunia baik Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang dipakai Tuhan di tengah-tengah negara Babel yang menyembah berhala. Sekarang ini banyak makanan-makanan yang tidak baik, yang membuat tubuh kita mungkin menjadi obesitas ya. Kenapa? Makanan yang banyak, terus makanan yang manis-manis, terus beli di pinggir-pinggir jalan yang tidak baik, yang tidak bersih. Nah, anak-anak tidak boleh terpengaruh dengan makanan-makanan yang ada sekitarnya yang membuat kamu sakit. Bahkan yang membuat tubuh kita mungkin gemuk karena banyak gulanya. Nah, sekarang anak-anak hati-hati membeli gula-gula ya. Kemarin ibu guru diberi postingan, kalau sekarang ada orang-orang jahat ini memasukkan narkoba melalui gula-gula. Nah, hati-hati anak-anak kalau membeli gula-gula ya. Nanti beli gula-gula ternyata dalamnya narkoba ya. Banyak orang jahat ingin merusak tubuh kita supaya kita tidak menyembah Tuhan lagi, supaya kita terjerat oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, hati-hati ya anak-anak ya, supaya anak-anak bisa mempertahankan bagaimana kita hidup sehat juga. Kita bisa hidup takut kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan teman-teman lain. Bahkan kalau teman-teman lain mengajak hal-hal yang tidak baik, ayo makan ini, yuk makan itu, tidak. Katakan tidak, aku tidak mau melakukan itu. Lebih baik anak-anak ya, makan makanan yang dimasak oleh mama. Mama masak itu sehat dan bergizi. Jangan sampai memilih makanan yang tidak baik di luar sana. Tapi mama memberi makanan kepada anak-anak itu untuk pertumbuhan dan gizi anak-anak lebih bagus. Sehingga anak-anak menjadi sehat, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Ya, itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan ketemu lagi ya dengan miss-miss yang akan mengajar. Kita berdoa dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa mempertahankan hidupnya untuk takut Tuhan dan tidak terpengaruh dengan makanan-makanan yang membuat tubuh ini sakit. Tuhan tolong berkati anak-anak, berkati semua guru-guru yang mengajar. Terutama kami juga berdoa untuk Pak Hari yang saat ini belum sembuh dari sakitnya. Tuhan jamah, Tuhan berkati sehingga Pak Hari boleh kembali mengajar dan teman-teman bersukacita berkumpul bersama dengan guru-guru dan teman-teman yang lain ke gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Siswati. Bagaimana adik-adik firman Tuhannya? Adik-adik sudah dengar kan? Oke,
Adik-adik kalau mau milih makanan, pilih yang sehat-sehat ya. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi gimana ya caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus transfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya ke pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Siswati, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat dan bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami hingga selesai. Berkatilah ibadah ini hingga selesai dan berkatilah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama video ayat hafalan yang sudah dikirimkan adik-adik. Matius 6 ayat 22. Mata tapi tertubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Malam minggu ini, Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Taufan kita hari ini terdapat di Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu
baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih. Shalom, dah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Nathan Pengalibuan. Hafalan minggu ini terdapat di Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, dah. Selamat hari Minggu teman-teman. Hafalan pada hari ini terdapat di Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini Kalista mau membaca ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya terdapat di Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu. Dah. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Teman-teman dan selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terdapat dari Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, nama saya Gisela. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 2 ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, hebat ya adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Hebat. Nah, adik-adik, apakah kalian mau seperti teman-teman kalian yang tadi? Kalau adik-adik mau, adik-adik masih punya kesempatan loh. Yaitu silakan adik-adik menghafal ayat hafalannya, kemudian minta tolong ke papa atau mama untuk merekam adik-adik. Setelah itu, adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada di bawah ini atas nama Miss Rina. Untuk para orang tua, kirim ayat hafalannya hanya di nomor yang tadi. Dimohon juga untuk menyebut nama anak di setiap video. Adik-adik yang manis, ayat hafalan kelas kecil terambil dari Amsal 16 ayat 32a yang bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kakak ulangi satu kali lagi ya. Amsal 16 ayat 32a yang bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan untuk yang kelas besar terambil dari Amsal 16 ayat 32 yang bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kakak ulangi satu kali lagi ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kakak juga punya pengumuman nih untuk kalian semua. Mulai minggu ini, 28 Februari 2021, sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar akan digabung. Jadi, video sekolah minggu hanya satu saja ya, akan ditayangkan pas jam 8 pagi. Jadi, kakak dan adik sama-sama ibadah ya. Yang kedua, dalam rangka ulang tahun sekolah minggu yang ke-25 pada bulan Maret ini, maka adik-adik bisa mengirimkan video ucapan, lagu atau gambar, dan adik-adik bisa merekamnya, kemudian kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini atas nama Kak Eka. Atau bisa juga datang ke Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja untuk direkam oleh Kak Luis. Video atau gambar dikirim paling lambat tanggal 15 Maret 2021. Adik-adik semuanya, untuk adik-adik yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan dan ingin fotonya ditampilkan di video sekolah minggu, silakan kirim foto beserta nama lengkap dan tanggal lahirnya ke nomor di bawah ini atas nama Kak Eka. Video yang dikirimkan ke nomor yang berbeda tidak akan ditampilkan di video sekolah minggu. Jadi, jangan sampai salah kirim ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian. Adik-adik tahu tidak mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa kuat, hebat, dan besar. Ayo semangat semuanya, kita mau menari untuk Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami sudah selesai beribadah. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa menjadi berkat di kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Berkatilah kami dari selesai ibadah ini hingga pada malam hari nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.